Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, ibu-ibu sekalian. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tugas kami mengenai Economics of Quality yang disusun oleh Patrick Gabriel Hu dan saya sendiri, Givari Alfata Biotslan. Oke, untuk problemnya sendiri, di sini terdapat 3 proyek pembangunan yang sejenis, di mana bisa dilihat pada layar. Proyek 1 membangun mall dan apartemen, Project 2 juga demikian, dan Project 3 khusus apartemen. Dengan kontraktor yang sama untuk Project 1-2 dan kontraktor yang berbeda untuk Project 3. Nah, dengan daftar aktivitas manajemen kualitas dan budget yang dialokasikan pada setiap aktivitas, kami disuruh untuk memberikan rekomendasi aksi untuk mengembangkan plan quality cost. Oke, sebelum kami mulai, berikut adalah flowchart untuk problem analysis dan formulasi solusi yang kami ajukan. Pertama, kami akan menganalisis kondisi existing project-project tersebut, mulai dari persentase quality cost, aktivitas manajemen kualitas, serta alokasi biaya tiap elemen. Kemudian kami akan mengidentifikasi progres kualitas dengan mengkomparasi dengan progres aktivitas kualitas tipikal berdasarkan American Society for Quality referensinya. Kemudian yang ketiga, kami akan menganalisis quality cost improvement dengan rekomendasi aksi yang perlu dilakukan sebagai bentuk program pengembangan kualitas, dan terakhir kesimpulan. Oke, kita masuk ke tahap yang pertama, yaitu analisis kondisi existing. Oke, untuk komposisi quality cost dapat dilihat pada gambar sebagai berikut. Untuk project 1 fokus dalam menangani internal failures dan mencegah external failures. Kemudian biaya internal failure dapat dilihat cukup tinggi, yaitu lebih dari 50%. Kemudian untuk proyek 2 dan 3 dialokasikan utamanya untuk appraisal cost, dan untuk secara umum proyek tersebut orientasinya masih bergantung untuk penanganan failure, dan appraisal cost mungkin tidak efisien. Oke, kemudian yang kedua, untuk aktivitas manajemen kualitas dapat dilihat apa saja yang dilakukan oleh setiap project sebagai berikut. Oke, untuk failure cost itu belum adanya tinjauan hidden cost yang mengindikasikan kemungkinan bahwa failure cost sebenarnya lebih tinggi dari yang tercatat. Kemudian belum adanya alokasi biaya untuk failure analysis, dan melihat alokasi biaya adalah untuk rework, overtime, dan waste. Fokus dari manajemen kualitas adalah penanganan failure. Kemudian untuk prevention cost, aktivitas yang bertujuan untuk mengembangkan kualitas proses dengan evaluasi, analisis efisiensi, record review, dan sebagainya masih belum ada. Setiap project sudah memiliki sistem proses kontrol, namun ya tadi prevention cost-nya masih minim. Kemudian untuk appraisal cost, ketiga project, terutama untuk project 1, melakukan aktivitas appraisal secara ekstensif. Tidak adanya inspeksi material mengindikasikan bahwa fokus tiap project cenderung bukan pada pencegahan terjadinya defects. Kemudian untuk elemen biaya manajemen kualitasnya sendiri, anggaran utamanya dialokasikan untuk proses kontrol. Secara lebih detail adalah untuk QC remuneration. Kemudian rendahnya alokasi biaya untuk quality planning, training, audit, dan review mengindikasikan rendahnya tingkat pengembangan sistem manajemen kualitas yang sudah ada. Dan terakhir, project 3 itu tidak mengalokasikan dana untuk quality planning ataupun quality audit. Pada tahap 2 ini akan dilakukan penentuan kondisi proyek. Jadi kami membandingkan hasil analisis kondisi existing dengan pola perkembangan program kualitas tipikal yang diajukan oleh American Society for Quality. Dapat dilihat di sini ada beberapa kondisi untuk beberapa fase, dan juga ada beberapa saran aksi untuk kelanjutan berkembang. Nah, merangkum hasil analisis kondisi existing adalah tabel berikut yang secara umum menunjukkan bahwa setiap proyek tidak memiliki external failure cost, mengindikasikan penanganan failure yang menyeluruh. Kemudian setiap proyek tidak meninjau hidden failure cost, menunjukkan bahwa tidak adanya analisis struktur biaya yang mendalam. Bukan hanya itu, sistem proses kontrol yang sudah ada di setiap proyek
itu masih jauh dari sempurna. Terlihat dari kurangnya aktivitas serta alokasi anggaran yang mendukung evaluasi serta penanganan kualitas dalam proses, bukan sekedar memastikan ketercapaian. Dan secara lebih spesifik dapat dilihat bahwa proyek 1 memiliki internal failure cost yang lebih tinggi, yaitu lebih dari 50%. Dapat dilihat di sini. Dan sistem manajemen kualitasnya berfokus pada penanganan failure atau defect, dan ini terlihat dari tingginya alokasi anggaran untuk appraisal dan aktivitas yang direncanakan dalam prevention cost. Sedangkan proyek 2 dan 3 memiliki failure cost yang lebih rendah. Oleh karena itu kami menilai bahwa proyek 1 masih kami menilai bahwa setiap proyek masih dalam mengembangkan sistem manajemen kualitasnya, terutama proyek 1. Proyek 1 dinilai sesuai dengan fase 3 bila dilihat pada tabel ini, yaitu dengan failure cost yang tinggi dan proses kontrol yang belum matang. Sedangkan proyek 2 dan 3 dinilai berada dalam fase 5, yaitu dengan failure cost yang rendah, kurang dari 30%. Namun sistem proses kontrol sudah ada sistem proses kontrol yang diterapkan, namun masih bisa dikembangkan. Dari pemahaman tersebut, rekaman kita berikutnya itu kami merancang rekomendasi aksi yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan quality cost. Dari beberapa kajian literatur, mengacu pada tabel dan mengacu pada grafik yang di bawah ini, dapat dilihat bahwa diperlukan penyesuaian alokasi dana appraisal dan preventive cost agar secara optimum mengurangi failure cost. Jadi jadi prevention dan appraisal cost yang berlebihan juga tidak baik, sebagaimana akan menyebabkan total quality cost yang tidak optimum. Mempertimbangkan aspek ini, kami menyarankan aksi berikut. Untuk semua proyek terdapat 2 saran yang bisa diterapkan untuk 2 saran kami berikan untuk semua proyek, yaitu yang pertama adalah untuk mengutamakan alokasi dana pada aktivitas yang orientasinya adalah pencegahan failure, bukan hanya penanganan failure. Hal ini bukan hanya meningkatkan alokasi dana untuk preventive cost, tapi juga untuk mengembangkan aktivitas preventif yang belum diterapkan, seperti evaluasi proses, analisis struktur biaya, dan sebagainya. Yaitu aktivitas yang memang secara benar untuk mencegah terjadinya failure dalam proses, bukan hanya meningkatkan produktivitas. Kemudian disarankan pula untuk setiap proyek mengurangi alokasi dana yang untuk appraisal, sebagaimana tidak adanya external failure cost mengindikasikan bahwa appraisal cost yang dialokasikan itu berlebihan dan tidak efektif, seperti pada anggapannya pada sebagaimana appraisal cost itu utamanya berpengaruh pada adanya external failure cost, sementara preventive cost berpengaruh besar terhadap internal failure cost. Appraisal cost yang besar dan tidak adanya external failure cost mengindikasikan perbandingan 2 itu berada pada grafik yang kalau dilihat pada grafik ini pada sisi kanan, ya, dan itu ya tidak optimum. Kembali lagi melihat yang kami sarankan, ada juga beberapa saran spesifik untuk beberapa proyek, yaitu bagi proyek 1 dan untuk mengembangkan proses kontrolnya, dan untuk proyek 3 mengembangkan quality planning. Secara kesimpulan bisa dilihat adalah sebagai berikut. Saran spesifik untuk proses 1 adalah mengembangkan sistem proses kontrol yang bukan hanya sekedar memperkerjakan personil quality control, namun sistem yang secara terus-menerus memperbaiki proses yang dilakukan, yaitu menginclude evaluasi, perencanaan kualitas, pelatihan, dan sebagainya. Sebagaimana dapat dilihat dari kondisi existing, hal-hal tersebut sangat kurang dari proyek 1. Sementara untuk proyek 3 secara spesifik, kami memberikan saran untuk mengembangkan quality planning dan audit sebagai aktivitas untuk mengembangkan kualitas program kualitas yang diterapkan. Sebagaimana kalau melihat kondisi existing, proyek 3 itu tidak mengalokasikan dana sama sekali untuk quality planning ataupun audit, serta masih banyak memiliki kekurangan dalam aktivitas yang direncanakan untuk preventive cost. Untuk proyek 2, sebagaimana proyek 2 sudah dinilai sebenarnya pada tahap yang sudah cukup berkembang,
Kami sarankan untuk tetap menerapkan proses kontrol, namun selalu mencari peluang untuk pengembangan produktivitas, yaitu dengan mengurangi variabilitas serta cycle time. Disarankan pula untuk meningkatkan kualitas service proses. Sekian dari presentasi kami.